Halo teman-teman Semarang Trader Academy. Ya, video kali ini cukup spesial, di mana saya belum pernah menayangkan ini. Ya, yang saya bahas kali ini adalah entry zero float. Ya, saya akan bagi tips dan triknya. Ya teman-teman, entry zero float lebih kepada saat Anda entry tidak terjadi banyak floating. Ya, tidak terjadi banyak floating atau gambarnya price sentuh zone pas dan langsung berbalik arah. Ya teman-teman, banyak ya yang mencari zero float, banyak yang terobsesi dengan zero float. Apakah bisa selalu terjadi? Bisa terjadi, tapi tidak selalu bisa. Karena kembali lagi, sebenarnya kita nggak pernah tahu price itu akan berhenti di mana dan kenapa kita nggak akan tahu, ya. Pada intinya price berhenti karena kebentur zona supply demand, ya teman-teman. Tetapi ada kalanya tanpa kena zona supply demand pun dia sudah berbalik arah, ya. Nah, zero float entry ini menjadi hal yang cukup digemari ya teman-teman, di mana kita nggak perlu bingung floating, kita nggak perlu worry, gimana Anda entry langsung bisa plus, sudah bisa geser SL dan banyak macamnya yang membuat entry zero float ini cukup digemari. Nah, menurut saya, ya saat Anda bisa mendapatkan yang namanya zero float, yang benar-benar harus Anda cari adalah yang disebut dengan decision point, ya teman-teman. Zero float ini berhubungan erat dengan decision point, di mana keputusan Anda, ya, di mana Anda menaruh keputusan untuk buy atau sell, ya teman-teman. Nah, kita coba lihat salah satunya Euro Japanese Yen, ya, plan before-nya. Plan kita akan sell di sini, targetnya di sini, dan ini sudah running, ya teman-teman, sudah running. Ini saya gunakan akun yang untuk bikin video ini, bukan akun yang buat saya trading. Daripada nanti kepancet-pancet, saya repot sendiri, ya teman-teman. Nah, di sini di area supply ini, ya teman-teman, di area supply ini secara besar ya terdapat zone drop base drop, ya, drop base drop supply, dan di sini terdapat zone drop base drop yang cukup besar dan signifikan. Zonanya cukup besar dan ini signifikan. Signifikan apa? Dropnya ini signifikan. Ya teman-teman. Dropnya ini sangat signifikan, sangat kuat ya dropnya di bawah. Nah, dari area ini kita tahu ini area yang cukup kuat karena apa? Di sebelah kiri kita punya beberapa support yang di break. Ya teman-teman, beberapa support yang di break. Gak cuma satu. Di sini beberapa, 1, 2, 3. Ada beberapa support yang di break. Nah, tips dari saya ya teman-teman, kecilkan time frame. Yang pertama, kecilkan time frame. Anda bisa kecilkan, Anda punya time frame. Ya teman-teman, Anda bisa kecilkan, Anda punya time frame. Ya. Lalu,
cari yang betul-betul base berquality. Berquality itu yang betul-betul kelihatan, base-nya kelihatan. Kalau saya boleh bilang, yang betul-betul base-nya kelihatan di sini. Ya, base-nya kelihatan di sini. Beberapa candlestick menumpuk di sini. Beberapa candlestick menumpuk di area ini. Saya kasih centang, checklist. Dan dia benar-benar yang break lalu longsor. Ya dia nge-break support di samping kiri. History support no problem. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, di break di sini. Nah, saya akan taruh order saya di support tersebut. Di support tersebut. Meskipun tidak